Robek, cerita pendek karya Said. Gua bakal jadi bek paling hebat dalam sejarah Indonesia sih. Ucap Jevan, seorang remaja yang baru saja memenangkan turnamen besar bersama klubnya. Keesokan harinya, Jevan disuruh pihak sekolah untuk membawa medalinya untuk foto bersama kepala sekolah. Sesampainya di sekolah, Jevan memakai medalinya dengan bangga di depan semua orang. Dan saat opening kelas, Jevan pun dipanggil kepala sekolah. Tak lama kemudian setelah foto, dia kembali ke kelas. Saat ia membuka pintu, dia tidak sadar bahwa ada tumpahan air di depannya. Ia pun terpeleset dan mendarat di lututnya. Dia berteriak kesakitan dan langsung dibawa ke UKS. Saat di UKS, staf medis mengatakan kemungkinan besar ada robek di dalam lututnya. Mendengar hal itu, Jevan terdiam dan tidak percaya. Dia diberi izin pulang cepat dan melakukan CT scan. Setelah menjalani CT scan, dokter berkata, memang benar ada robek di dalam lututnya Jevan. Ini ada robek di sini dan harus dioperasi agar bisa rekonstruksi ulang. Dan waktu pulihnya sekitar 10 bulan. Ucap Dr. Noah. Jevan pun dirawat inap selama 2 hari dan akhirnya dioperasi. Setelah operasi, Jevan langsung bisa berjalan tanpa tongkat. Dr. Noah pun terkejut dan berkata, kamu gak kesakitan? Cepet banget bisa jalannya. Jevan menjawab, iya gak apa-apa kok dok. Dr. Noah tiba-tiba bertanya, kamu mau gak jadi dokter? Ikutin jejak ibu kamu. Kebetulan ibunya Jevan merupakan seorang dokter. Jevan pun menjawab, gak tahu deh dok, belum kepikiran. Tapi di dalam hatinya dia berkata, gak mau, gue kan mau jadi atlet. Karena Jevan tidak bisa melakukan aktivitas biasanya yang memerlukan lari dan fisik, dia mencoba mencari alternatif lain. Setelah 3 bulan mencari, hasilnya adalah buntu. Setelah mengalami kebuntuan, Jevan merasa bingung dengan hidupnya. Dia mulai mempertanyakan keputusan hidupnya. Dia melihat poster idolanya yang dipajang di pintu kamarnya dan mulai berbicara sendiri. Di tengah kebuntuannya, dia tiba-tiba kepikiran kata dokternya. Kamu mau gak jadi dokter? Bagi Jevan, itu terasa seperti tujuan barunya dalam hidup. Tapi dia masih tidak yakin dan masih mencoba aktivitas lain sampai dia menonton acara TV berjudul Dexter. Dexter adalah seorang ahli forensik di bagian penelitian percikan darah. Di saat itu, Jevan sudah membuat keputusannya untuk berhenti menjadi atlet dan mulai menjadi dokter. Langkah pertama di dunia kedokteran adalah mengambil kelas fisika dan medis. Fisika untuk meneliti arah percikan darah dan medis untuk operasi. Suatu ketika, dia mengalami kebuntuan. Dan tiba-tiba dia dibantu oleh seniornya yang lebih tua 5 tahun dari dia. Bernama Firna. Coba pikirin kalau dia dibunuh dulu baru ditenggelamin. Jevan pun berterima kasih. Kasih ya kak. Firna menjawab, iya, kamu kalau ada yang bingung atau ada apa-apa tanya ke aku aja ya. Iya makasih ya kak. Nama kakak siapa ya? Nama aku Firna. Oh iya, kamu punya sosial media gak? Kayak Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Jadi kalau ada apa-apa kamu bisa ngubungin aku online. Oh ada kak. Mereka pun bertukar nomor telepon dan akun sosial media. Sebelum kelas berakhir, Firna berkata, kamu kalau ada masalah bilang aja, nanti aku bantu kok. Jevan pun pulang dan menceritakan tentang Firna pada kedua temannya, Mars dan Ares. Pada tahu gak sih, tadi tuh ada kakak kelas
Mbak tiba-tiba ngebantuin gue nugas sama minta akun-akun sosmed gue. Naksir kali, ucap Mars dan Ares. Dengan skeptis, Jevan menjawab, "Gak mungkin, orang baru kenal sehari." Ares dan Mars berkata, "Ya siapa tahu." Jevan kembali menjawab, "Ya serah lu dah." Di waktu luangnya, Jevan juga mulai proses pemulihan kerobekan kakinya. Dia juga mulai mengangkat beban untuk menguatkan fisik. Dia belajar hal-hal lain seperti bela diri, matematika, Inggris, sains, berenang, berkuda, dan aktivitas lainnya. Dia berpikir untuk mencoba menguasai banyak hal di usianya. Dia juga memperkuat koneksinya dengan dunia luar secara daring. Suatu ketika, saat Jevan mengikuti kelas fisika seperti biasa, dia kebingungan. Dia merasa ada yang kurang. Setelah mengobservasi kelas, dia baru sadar seniornya yang biasa membantu, Firna, tidak hadir. Ini aneh, karena menurut Jevan, Firna merupakan murid yang rajin dan tidak akan bolos. Dalam hatinya dia berkata, "Masa iya Kak Fir bolos?" Dia pun bertanya ke peserta lainnya, Kak Fir kemana ya? Kok ujung-ujung ini gak pernah kelihatan?" Temannya menjawab, "Kamu belum tahu? Si Firna kan dapat beasiswa dia ke Finlandia." Mendengar itu, Jevan merasa bingung karena Firna tidak pernah memberitahunya. Dengan begini, Jevan tidak ada yang bisa membantu. Dia tidak pernah mengira kehilangan satu orang saja akan sangat berefek pada kehidupannya. Karena itu, dia mulai belajar lebih giat karena saat dia bingung, sudah tidak ada yang bisa membantu. Jevan merasa ada yang hilang dari kehidupannya. Ia berniat menghubungi Firna kembali, tapi saat dia akan menulis sesuatu, dia merasa ragu. Dia takut jarak mereka sudah terlalu jauh dan akan malah canggung. Pada akhirnya, Jevan memilih untuk tetap menghubunginya. Di luar dugaan Jevan, Firna menjawab dan mereka pun kembali dekat. Jevan terus belajar giat. Saat dia sedang berbicara dengan teman lainnya yang bernama Gunnar, Gunnar bertanya, "Mate, do you have any interest to study here someday? I know a scholarship program here, and if you want, you can live with me." Mendengar hal itu, Jevan langsung tertarik dan mulai belajar giat selama 6 bulan ke depan. Ia belajar lebih dan mengurangi waktu bermain. Orang tuanya juga setuju anaknya akan pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Setelah 6 bulan, hari yang ditunggu pun datang dan Jevan menerima suratnya. Begitu ia melihat suratnya, ia merasa sangat bahagia. Dia merasakan perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan sejak tahun lalu saat pemenangan Piala Muda untuk tim. Dia pun mengabarkan temannya, Gunnar, dan juga Firna. Setelah lulus sekolah, dia langsung mempersiapkan segalanya 3 tahun di luar negeri dan akan berangkat bulan depan. Dari sini kita belajar, satu kesalahan bukanlah akhir segalanya. Jika memang bukan takdirnya, mungkin saja Tuhan sedang merencanakan rencana yang lebih baik.